Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan kembali mengupas mengenai Islam, kebudayaan, dan kearifan lokal. Nah, untuk teman-teman apabila masih kurang paham, akan saya sediakan video pembahasan ini. Nah, yang pertama adalah kebudayaan. Nah, kebudayaan adalah hasil dari sebuah cara hidup yang terbentuk dari berbagai macam unsur yang rumit. Nah, unsur apa saja? Seperti agama, politik, ekonomi, sosial, bahasa, seni, dan lain-lain. Nah, jadi kebudayaan itu merupakan hasil cipta yang terwujud secara alamiah dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi kebudayaan ini itu berasal dari ide-ide maupun gagasan manusia yang kemudian diwujudkan secara alamiah dalam masyarakat tertentu. Nah, kebudayaan ini juga memiliki unsur-unsur seperti agama, politik, ekonomi, sosial, dan juga bahasa dan seni. Nah, unsur-unsur ini membentuk suatu gagasan atau ide yang nantinya bisa terwujud dalam bentuk kebudayaan. Nah, kebudayaan itu sendiri tidak hanya berupa non-fisik, misalnya ada cerita dongeng, terus legenda, dan lain-lain. Itu merupakan kebudayaan yang secara turun-temurun itu tanpa adanya semacam naskah atau teks tertulis, namun masih melekat di dalam masyarakat tertentu. Nah, untuk wujud budaya misalnya berupa kesenian, ada tarian, terus ada rumah adat juga, itu merupakan salah satu kebudayaan. Nah, jadi kebudayaan tidak hanya terbatas secara fisik saja, namun juga bisa non fisik. Nah, lalu kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam adalah kebudayaan yang sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, agama, dan moral, serta sangat erat hubungannya dengan sejarah perkembangan Islam itu sendiri. Nah, dari kebudayaan tadi yang secara umum ada bagian tertentu yang dari kebudayaan umum tadi itu ada salah satu melekat, yaitu kebudayaan Islam. Nah, jadi di sini kebudayaan Islam itu kebudayaan yang dimasuki oleh unsur-unsur Islam. Nah, seperti contohnya adalah untuk kebudayaan Islam, misalnya di masyarakat kita, khususnya sekitar Jawa ini, ketika ada seseorang yang hamil dengan usia kandungan misalnya 4 bulan, nah itu ada acara yang namanya Mapati. Nah, acara tersebut merupakan salah satu kebudayaan Islam. Tujuannya adalah karena dalam usia kandungan 4 bulan itu dipercaya arwah si anak tadi itu dimasukkan ke dalam calon bayi tadi, sehingga diselamati dengan bertujuan agar nanti sampai prosesi kelahiran itu bisa selamat, baik dari bayinya maupun
ibunya sendiri. Nah untuk misalnya pada saat zaman Rasulullah dulu, sebelum agama Islam datang di kota Mekah ada kebudayaan minum minuman haram. Nah, dengan datangnya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, kebudayaan itu diubah menjadi diharamkan. Nah, di sini peran Islam adalah untuk mengubah budaya yang semulanya tidak sesuai atau bertentangan dengan Islam menjadi kebudayaan yang lebih baik yang sesuai dengan Islam. Contoh lain misalnya dulu kegiatan tawaf itu dilakukan tanpa pakaian, tidak ada pakaian sedikit pun yang melekat di tubuh seseorang, sehingga ketika tawaf itu terlihat jelas bagian tubuh kita. Nah, tapi setelah berkembang zaman, orang yang bertawaf itu menggunakan sekarang yang namanya pakaian ihram yang diselempangkan di tubuh kita. Itu merupakan kebudayaan Islam yang bisa mengikuti perkembangan zaman dan tidak menentang definisi atau hukum-hukum dalam Islam itu. Nah, sekarang prinsip kebudayaan Islam. Yang pertama adalah menghormati akal. Yang kedua, motivasi untuk menuntut dan mengembangkan ilmu. Yang ketiga, menghindari taklid buta. Dan yang keempat, tidak membuat kerusakan. Jadi kebudayaan Islam ini identik dengan yang namanya perdamaian dan tidak memaksakan kehendak. Dia selalu menghormati seseorang, sifatnya tidak memaksa. Namun kebudayaan Islam ini sangat menghormati siapa saja yang ingin menganutnya. Nah, dan juga isi-isi yang terkandung dalam kebudayaan Islam ini mempunyai nilai dan motivasi tersendiri agar seseorang selalu menuntut dan mengembangkan ilmu-ilmu terutama yang berkaitan dengan Islam. Selanjutnya adalah kearifan lokal. Nah, kearifan lokal sendiri itu merupakan bagian dari kebudayaan. Nah, kearifan lokal atau local wisdom adalah pengetahuan yang ditemukan atau diperoleh dari masyarakat lokal melalui akumulasi dari berbagai pengalaman dalam serangkaian praktik dan terintegrasi dengan pemahaman terhadap sekitar alam dan budaya kita. Artinya kearifan lokal ini adalah bagaimana sikap kita dalam melestarikan budaya yang ada di masyarakat kita. Nah, jadi ketika ada budaya, lalu sikap kita terhadap budaya itu seperti apa? Apakah kita bisa melestarikan atau hanya bersikap dingin, diam saja? Nah, itu merupakan kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini banyak sekali di Indonesia, di setiap daerah pun juga berbeda-beda kearifan lokalnya. Nah, contoh kearifan lokal di Kudus adalah Bukak Luwur, Sunan Kudus dan Sunan Muria yang masing-masing diselenggarakan setiap tanggal 10 dan 16 Muharram. Nah, Bukak Luwur itu apa sih? Bukak Luwur itu merupakan tradisi peringatan haul wafatnya wali-wali yang dengan cara prosesi penggantian kelambu makam wali-wali tersebut.
Nah, untuk yang di Sunan Muria, yang di Gunung Muria itu biasanya tanggal 16 Muharram, dan di Sunan Kudus itu biasanya tanggal 10 Muharram. Nah, selain prosesi penggantian kelambu makam tadi, ada juga acara-acara lain biasanya seperti pengajian dan juga pembagian nasi. Nah, ini merupakan tradisi kebudayaan Islam secara turun-temurun dari dulu sampai sekarang. Nah, karena kearifan lokal itu identik dengan budaya yang turun-temurun diwariskan ke anak cucu kita nanti. Nah, salah satunya di Kudus adalah tadi buka luwur. Ya, pasti masyarakat Kudus dan sekitarnya, Jepara maupun Demak pasti tidak asing lagi dengan acara buka luwur ini. Setiap tanggal tersebut pasti ramai sekali di daerah Sunan Muria dan Sunan Kudus. Banyak sekali pengunjung-pengunjung yang ingin melihat prosesi acara tersebut. Nah, untuk budaya Islam di Indonesia misalnya adalah yang pertama tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Nah, tata cara pelaksanaannya biasanya itu mengumpulkan orang-orang sekitar, kemudian membacakan tahlil dan juga surat Yasin. Terus yang kedua, memberikan jajanan pasar sebagai simbol tertentu. Nah, misalnya itu lemper, pasti tidak asing lagi dengan lemper yang terbuat dari ketan. Kue manis satu ini mempunyai makna yen dielem hatimu ojo memper. Nah, artinya apa? Jika hatimu dipuji, maka janganlah sombong. Nah, kata lemper itu sendiri ada filosofinya. Nah, tadi itu yen dilem hatimu ojo memper. Jika hatimu dipuji, maka jangan sesekali sombong. Nah, contoh lain adalah kue apem. Nah, pasti tidak asing lagi dengan di telinga kita. Nah, makna sebenarnya adalah afun. Nah, artinya itu maaf. Nah, kata apem itu berasal dari kata afun, artinya yaitu maaf. Nah, yang ketiga ada wayang kulit. Nah, wayang kulit ini dipelopori oleh Sunan Kalijogo. Nah, Sunan Kalijogo dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa itu menggunakan media berupa kebudayaan. Nah, itu dalam wujud apa? Salah satunya adalah dengan wujud wayang kulit. Beliau bermain wayang kulit sambil menyisipkan tentang Islam sehingga si penonton bisa memahami akan Islam itu seperti apa, sehingga nanti kemudian bisa tertarik. Nah, salah satu yang menarik dari gaya bermain wayang kulit Sunan Kalijogo adalah, kalau tidak salah, setiap orang yang ingin menonton wayang kulit ini kayaknya harus, kalau tidak berwudu dahulu ya, membaca syahadat dulu. Nah, ini merupakan ketika seseorang sudah membaca syahadat, otomatis dia sudah masuk Islam. Nah, yang keempat ada selamatan 4 bulanan, atau nama lainnya di masyarakat kita adalah Mapati. Nah, tujuannya agar si jabang bayi dan ibunya bisa tetap sehat serta selamat saat lahiran nanti. Nah, ritual 4 bulanan sekarang dilakukan dengan cara membacakan surat-surat tertentu yang dikhususkan kepada si jabang bayi. Misalnya surat yang dibacakan biasanya adalah surat Maryam, Yusuf, dan Muhammad. Nah, lalu bagaimana sih hubungan Islam dengan kebudayaan dan kearifan lokal?
Nah, Islam sebagai agama merupakan filter budaya atau penyaring budaya. Artinya, ketika ada budaya-budaya yang tidak sesuai dengan tatanan Islam, nah Islam ini berperan dalam memfilter atau menyaring budaya tersebut, menjadikan budaya tersebut menjadi budaya yang lebih baik lagi, yang sesuai dengan syiar-syiar Islam. Contohnya tadi adalah pada zaman Rasulullah di Makkah itu budaya minum khamr itu merupakan kebiasaan masyarakat sana yang sudah dilaksanakan sehari-hari. Nah, kemudian Islam datang untuk memperbaiki kebudayaan tersebut dan mengharamkan kebudayaan tersebut karena bertentangan dengan Islam. Nah, selain itu Islam juga melahirkan budaya. Nah, jadi selain memfilter, Islam juga melahirkan budaya-budaya baru. Nah, jadi kita bisa menemukan titik temu antara Islam dan budaya atau kearifan lokal. Nah, misalnya budaya umum dan budaya Islam kita temukan dalam satu titik sehingga terjadi percampuran budaya. Namun percampuran budaya itu tidak menentang atau tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip Islam sendiri. Seperti di Kudus misalnya, bangunan Menara Kudus itu merupakan bukan kebudayaan Islam, tapi itu merupakan dari kolonial penjajah zaman dulu. Namun sekarang dimodifikasi, namun sekarang dimasukkan ke kebudayaan Islam, yaitu dengan cara menara tadi disandingkan dengan masjid. Tujuannya apa? Agar rasa toleransi antar berumat beragama itu ada, kebudayaan saling menghargai itu selalu ada dalam jiwa insan muslim. Nah, oleh karena itu Islam tidak hanya bisa kita identikan dengan budaya Arab semata-mata Islam itu berasal dari Arab, tidak, karena budaya Islam bisa dimodifikasi sesuai perkembangan zaman, namun tidak berlawanan atau tidak menentang makna Islam itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila dapat kesalahan kata dan penjelasan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.